Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal, mata kuliah Matematika Bisnis. Video ini dalam rangka menyelesaikan tugas mingguan dari dosen pengampu Ibu Irvia Erisa MPD. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Lady Lestari Anggraini. Prodi saya S1 Manajemen, saya dari kelas reguler plus Universitas Pancasakti. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian bunga. Yang kedua, bunga tunggal. Yang ketiga, macam-macam persen. Yang keempat, sistem bunga. Yang kelima, sistem diskonto. Yang keenam, metode perhitungan bunga tunggal. Oke. Pengertian bunga. Dalam matematika keuangan, bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang akan diberikan oleh bank untuk para nasabah dan dihitung dari presentase modal uang nasabah dan beberapa lamanya sang nasabah menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Bunga terdiri dari 2 jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Oke. Macam-macam persen. Untuk mengubah persen menjadi desimal, pindahkan tanda desimal 2 tepat ke kiri. 75% diubah menjadi 0,75. Tindakan persen sebagai pecahan 100. 36% berubah menjadi 36/100. Hitunglah tanda persen. Segera setelah persen diubah menjadi desimal atau pecahan, penggunaan tanda persen tidak tepat lagi. Ingatlah bahwa persen berarti per 100. Jadi jika Anda lupa untuk menghilangkan tanda persen setelah mengubahnya menjadi bentuk desimal atau pecahan, jawaban Anda tidak akan lagi terhubung dengan 100. Sistem bunga. Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat sensantis, yang dimana walaupun perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap, serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sedangkan dalam berbagai hasil pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis, penyesuaian dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar, maka bagi hasil pendapatan juga besar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, bank dengan sistem bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang diprediksinya besar. Oke, selanjutnya sistem diskonto. Diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat penerima pinjaman. Besarnya nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kebijakan diskonto adalah salah satu bagian dari instrumen kebijakan moneter yang pada umumnya dilakukan oleh bank sentral sebagai lembaga keuangan yang memiliki hak dalam mengatur, menambah, atau mengurangi peredaran uang di dalam ekonomi negeri, dan mereka juga memiliki hak dalam mengatur tingkat suku bunga. Tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan diskonto adalah agar masyarakat bisa menabung sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa ditekan dengan baik. Metode perhitungan bunga tunggal. Yang pertama, metode pembagi tetap.
Metode ini diterapkan ketika kamu ingin mencari kebesaran bunga dari modal atau setoran dan suku bunga per tahun dalam bentuk persen. Jika beberapa modal M1, M2, M3, dan seterusnya dibungakan atas dasar bunga yang sama, maka untuk menghitung jumlah bunga dari modal-modal tersebut adalah jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga bagi pembagi tetap. Yang kedua, metode persen yang sebanding. Metode kedua ini digunakan jika suku bunga angkanya bukan pembagi habis 360. Kenapa 360? Karena 360 menjadi patokan lamanya hari dalam setahun. Contohnya, lama menabung 150 hari. Maka lamanya hari menabung tersebut tidak bisa dibagi habis 360 hari dalam satu tahun. Untuk mengatasi hal seperti ini, maka perhitungannya dilakukan dengan cara berikut. Menghitung besar bunga dengan berpatokan pada persentase terdekat suku bunga yang pembaginya habis 360. Menghitung besar bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sama sebandingnya. Oke. Dan yang ketiga, metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika dalam satu tahun ditentukan 365 hari untuk mendapatkan hasil mendekati bulat pembulatan, maka suku bunga yang ditetapkan adalah 5%, sehingga pembagi tetapnya adalah 365 dibagi 5 sama dengan 73. Bunga yang diperoleh setelah T, hari penggunaan rumus berikut bagi B sama dengan angka bunga per 73 dan jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga per 73. Oke. Rumus hitung bunga tunggal setoran tunggal. Oke, yang pertama, rumus untuk bunga tunggal setoran tunggal, suku bunga sama dengan bunga dibagi pinjaman awal dikali 100%. Contoh, cara penggunaan rumus ini adalah sebagai berikut. Seorang petani meminjam ke bank 10 juta. Dalam waktu 1 tahun, ia mengembalikan 10.800.000 selama setahun. Ada bunga dari pinjaman sebesar 800.000. Itu berarti suku bunga pinjaman adalah 800.000 dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 8%. Ini adalah suku bunga pinjaman dalam setahun atau bunga tunggal setoran tunggal atau pinjaman tersebut. Atas pinjaman tersebut. Yang kedua, rumus untuk menentukan besar modal akhir. B sama dengan B bagi MO dikali 100%. Keterangannya, B adalah suku bunga persatuan waktu, MO adalah modal dibungakan, dan B adalah jasa modal. Yang ketiga, rumus untuk menghitung besaran bunga yang diterima per periode. MN sama dengan MO dikali 1 tambah B dalam kurung, atau MN adalah MO dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung lagi B dibagi 100. Keterangannya, MN besar uang yang dikembalikan setelah 1 periode, MO sama dengan besar modal yang dipinjam, NB suku bunga persatuan waktu. Nah, yang keempat, rumus untuk menghitung suku bunga persatuan waktu, yaitu B sama dengan B dikali MO. Keterangannya, B itu besaran bunga yang diterima pada periode kesekian atau akhir. B sama dengan bunga, MO sama dengan modal akhir. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai bunga tunggal. Semoga dapat
dipahami, bermanfaat video ini, dan sampai jumpa lagi.